Kejaksaan Negeri Kudus, Jawa Tengah menetapkan 2 tersangka baru dalam ungkap kasus dugaan korupsi pembangunan paket tanah uruk di Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kabupaten Kudus. Kedua tersangka tersebut yakni RKHA sebagai pejabat pembuat komitmen dan sebagai pihak ketiga. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henryadi W. Putro menuturkan kedua tersangka baru tersebut telah melakukan perbuatannya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Maret 2025 setelah melakukan penyidikan yang mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. RKHA ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi sebagai pengguna anggaran dan PPK. Sementara itu SK ditetapkan sebagai tersangka karena menerima dan memborongkan pekerjaan tersebut sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi atau kontrak. Saat ini kedua tersangka dititipkan di dalam rumah tahanan kelas 2B Kudus. Kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Atas nama RKH dan SK sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau atau SIHT terhadap paket pekerjaan tanah padas atau tanah uruk pada kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Bahwa dari hasil penyidikan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan kedua orang saksi tersebut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Maka pada hari ini kedua orang saksi tersebut kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Total tersangka dalam kasus dugaan korupsi di SIHT Kabupaten Kudus ada 4 orang mulai dari PPK, pihak pemborong dan konsultan. Sebelumnya pemerintah menganggarkan kegiatan pembangunan SIHT tersebut sebesar 9,16 miliar dan hanya dilaksanakan sebesar 3 miliar lebih. Total ada 4 tersangka dalam kasus tersebut, yakni pihak pelaksana, pihak konsultan, pihak perencana, dan PPK. Dari Kudus, Mas Rukin, 95 TV, melaporkan.